Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pujiyono SEAK MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi berjudul Pendekatan Tradisional untuk Perumusan Teori Akuntansi. Berikut nama dari anggota kelompok kami. Pada video kali ini, kita akan membahas 1. Hakikat akuntansi yang ditinjau dari berbagai gambaran dan persepsi mengenai akuntansi. 2. Penyusunan dan verifikasi teori akuntansi. 3. Hakikat dari teori akuntansi. 4. Metodologi dalam perumusan teori akuntansi. 5. Pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Dan 6. Pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Baik, pembahasan pertama pada bab pendekatan tradisional untuk perumusan teori akuntansi adalah hakikat akuntansi dari berbagai gambaran. Akuntansi awalnya didefinisikan oleh Komite on Terminology dari AICPA sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan dengan aturan baku dan dalam satuan uang serta interpretasi hasilnya. Namun, definisi modern lebih menekankan akuntansi sebagai aktivitas jasa yang menyediakan informasi-informasi keuangan kuantitatif untuk membantu pengambilan keputusan. Secara tidak langsung, akuntansi mencakup sekumpulan teknik yang dianggap berguna bagi bidang-bidang tertentu. Contohnya seperti pelaporan keuangan, perpajakan, audit independen, sistem informasi, akuntansi biaya dan akuntansi manajemen, akuntansi pendapatan nasional, serta konsultasi manajemen. Para akuntan menggunakan gambaran yang berbeda-beda dari suatu proses akuntansi dalam menguraikan teori akuntansi. Gambaran inilah yang telah membentuk perkembangan gambaran yang pertama adalah akuntansi sebagai ideologi, di mana pengertian dari ideologi itu sendiri merupakan pandangan umum yang membentuk cara kita memahami masyarakat dan sistem yang berlaku di dalamnya. Definisi akuntansi sebagai ideologi adalah akuntansi tidak hanya digunakan sebagai alat pencatatan dan pengukuran ekonomi, tetapi juga merupakan alat ideologis yang berfungsi untuk mempertahankan dan melegitimasi aturan sosial, ekonomi, dan juga politik yang ada. Karl Marx berpendapat bahwa akuntansi menciptakan kesadaran palsu di mana informasi yang disajikan bukan untuk mengungkapkan hubungan sosial yang sebenarnya, melainkan untuk membingungkan dan memperkuat dominasi pemilik modal atas pekerja. Akuntansi dalam sistem kapitalis digunakan untuk menunjukkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan, tetapi seringkali mengabaikan eksploitasi tenaga kerja dan dampak sosial dari aktivitas bisnis. Adapun pandangan Weber dan juga Heilbronner, di mana Weber melihat akuntansi sebagai alat rasionalitas ekonomi yang menekankan efisiensi bisnis, yaitu tingkat sampai sejauh mana perhitungan kuantitatif atau akuntansi mungkin dilakukan secara teknis dan secara nyata dapat diterapkan. Hal yang sama juga ditekankan dengan baik oleh Heilbronner yang menyatakan bahwa pencatatan yang berpasangan telah memperkuat kapitalisme dengan menjadikan pencatatan laba sebagai dasar utama dalam bisnis. Selanjutnya, gambaran yang kedua adalah akuntansi sebagai bahasa, di mana akuntansi dipandang sebagai suatu bahasa karena berfungsi sebagai alat komunikasi informasi suatu bisnis. Dalam hal ini, laporan keuangan adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi ekonomi suatu entitas kepada para pemangku kepentingan. Contohnya adalah seperti investor, manajer, dan juga regulator atau pemerintah. Agar akuntansi dapat berfungsi secara efektif sebagai bahasa, laporan keuangan harus dapat dibandingkan antar perusahaan dan periode waktu yang berbeda. Namun, akuntansi juga harus fleksibel agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan juga ekonomi. Dalam hal ini, terdapat dua komponen utama akuntansi sebagai bahasa. Yang pertama adalah simbol dalam akuntansi. Dalam bahasa, simbol merupakan unit yang memiliki arti, dan dalam akuntansi, simbol ini dapat berupa angka, istilah seperti debit dan juga kredit, serta elemen laporan keuangan yang digunakan untuk mengidentifikasi konsep ekonomi tertentu. Komponen utama akuntansi sebagai bahasa yang kedua adalah aturan tata bahasa dalam akuntansi. Akuntansi juga memiliki seperangkat aturan yang mengatur bagaimana transaksi keuangan dicatat dan juga dilaporkan. Aturan ini dapat berupa standar akuntansi dan prosedur keuangan yang memastikan bahwa informasi disusun dengan cara yang sistematis dan juga dapat dipahami. Gambaran yang ketiga adalah akuntansi sebagai catatan historis. Akuntansi pada awalnya berkembang sebagai alat dokumentasi historis yang mencatat transaksi suatu organisasi dengan lingkungannya. Informasi ini berguna bagi pemilik dan juga pemegang saham dalam menilai bagaimana manajer mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. Artinya, akuntansi berperan sebagai rekam jejak keuangan yang memberikan transparansi terhadap aktivitas bisnis yang telah terjadi. Akuntansi juga menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban dalam hubungan antara pemilik atau kita sebut dengan prinsipal dan juga manajer atau agen, yang hal ini disebut juga dengan konsep kepengurusan.
Konsep ini muncul sebagai pendekatan di mana manajer bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan dan melaporkan hasil pengelolaan tersebut kepada pemilik melalui laporan keuangan. Selanjutnya, tokoh Birnberg mengidentifikasi 4 periode pengukuran kepengurusan, antara lain yang pertama adalah periode pemeliharaan murni atau pure custodial period. Dalam periode ini, agen hanya bertugas menjaga sumber daya prinsipal dan mengembalikannya dalam kondisi utuh. Dalam periode ini juga laporan keuangan masih terbatas pada pengungkapan neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk periode yang kedua adalah periode pemeliharaan tradisional atau traditional custodial period, di mana agen mulai melakukan fungsi administratif dasar untuk memenuhi kepengurusan. Pada periode ini juga pengungkapan data masih berfokus pada neraca tanpa ada informasi tambahan. Untuk periode yang ketiga adalah periode utilisasi aktiva atau asset utilization period, di mana agen tidak hanya menjaga sumber daya tetapi juga mengoptimalkan penggunaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Pada periode ini dibutuhkan evaluasi kinerja untuk mengukur efektivitas penggunaan aset. Dan periode yang terakhir adalah periode terbuka atau open-ended period. Dalam periode ini, agen memiliki fleksibilitas lebih besar dalam penggunaan aset dan dapat menentukan strategi jangka panjang. Namun, dalam periode ini juga muncul tantangan dalam sistem pelaporan karena harus menyeimbangkan kebutuhan akan detail informasi dengan risiko kompleksitas yang berlebihan. Gambaran yang keempat adalah akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini, di mana akuntansi sebagai cerminan realitas ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan historis, tetapi juga harus mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Artinya, laporan keuangan baik neraca maupun laporan laba rugi atau laporan lainnya sebaiknya tidak hanya didasarkan pada biaya historis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai ekonomi yang aktual. Tujuan utama dari pendekatan atau gambaran akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini adalah untuk menentukan laba yang sebenarnya, yaitu laba yang mencerminkan perubahan kesejahteraan perusahaan dalam suatu periode. Apabila hanya berpatokan pada biaya historis, maka laporan keuangan bisa menjadi kurang relevan dalam pengambilan keputusan. Gambaran yang kelima adalah akuntansi sebagai sistem informasi, di mana akuntansi selalu dipandang sebagai suatu sistem informasi atau information system. Akuntansi diasumsikan sebagai suatu proses yang menghubungkan sumber informasi atau pemancar. Dalam hal ini biasanya adalah seorang akuntan, saluran komunikasi, dan juga serangkaian penerima atau dalam hal ini adalah pengguna eksternal. Pandangan akuntansi sebagai sistem informasi ini memiliki manfaat yang sangat penting baik secara konseptual maupun secara empiris atau konkret atau berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan. Di antaranya yang pertama, akuntansi sebagai sistem informasi mengasumsikan bahwa sistem akuntansi merupakan satu-satunya sistem pengukuran formal dalam organisasi. Dan yang kedua, pandangan akuntansi sebagai sistem informasi memunculkan kemungkinan desain sistem akuntansi yang optimal yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat kepada pengguna. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai komoditas. Dalam gambaran ini, akuntansi dianggap seperti barang yang dibutuhkan banyak orang karena menyediakan informasi yang penting untuk bisnis. Bahkan informasi yang disajikan dalam akuntansi itu dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya. Akuntansi sebagai mitos. Dalam gambaran ini, akuntansi dianggap sebagai ritual simbolis yang menciptakan persepsi atas bisnis dan juga dunia ekonomi. Pengumpulan informasi akuntansi dianggap hanya menjadi simbol tindakan yang benar tanpa menekankan kenyataan. Karena itulah akuntansi mencerminkan sistem nilai dan perilaku sosial yang mirip dengan ritual keagamaan maupun ritual sihir. Selanjutnya adalah akuntansi sebagai alasan logis. Gambaran ini muncul karena akuntansi menyediakan justifikasi terhadap pengambilan keputusan dengan mengubah angka menjadi alat legitimasi. Laporan akuntansi juga menjadi sarana utama rasionalisasi dalam suatu tindakan di sebuah organisasi. Karena itu, akuntansi seringkali digambarkan menjadi alasan logis untuk pengambilan keputusan. Akuntansi sebagai perumpamaan. Gambaran ini muncul karena akuntansi itu menciptakan gambaran organisasi melalui laporan keuangan yang menyeleksi dan menyajikan peristiwa penting. Gambaran ini membentuk persepsi tentang stabilitas dan kepastian yang membantu proses pengambilan keputusan. Akuntansi juga diibaratkan sebagai peta keuangan yang memetakan fenomena kompleks menjadi informasi yang mudah disajikan. Meskipun selektivitas dalam penyajian data ini dapat memengaruhi netralitas suatu informasi. Akuntansi sebagai suatu percobaan. Gambaran ini muncul karena akuntansi itu bersifat fleksibel yang memungkinkan eksperimen melalui berbagai teknik
pelaporan, dan juga teknik pengungkapan. Akuntansi sebagai percobaan membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan mencari solusi melalui proses trial and error. Akuntansi sebagai distorsi. Gambaran ini muncul karena akuntansi dapat menjadi sumber distorsi karena pemilihan metode, asumsi, atau manipulasi angka yang dapat menghasilkan gambaran yang menyesatkan karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Distorsi ini dapat muncul akibat konflik internal, tekanan eksternal, kepentingan manajemen, atau upaya untuk memengaruhi ekspektasi tertentu. Akibatnya, laporan akuntansi tidak selalu mencerminkan keadaan asli suatu perusahaan. Selanjutnya, penyusunan dan verifikasi teori. Sebuah teori menjadi subjek dari suatu ujian logis atau empiris untuk memverifikasi keakuratannya. Jika suatu teori tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan, teori tersebut akan diganti oleh suatu teori yang lebih baik. Teori akuntansi yang sudah ada seharusnya dapat dianggap sebagai verifikasi dari teori. Selanjutnya, hakikat teori akuntansi. Teori didefinisikan sebagai suatu rangkaian gagasan atau konsep, definisi, dan usulan yang saling berhubungan yang melambangkan suatu pandangan sistematis atas fenomena melalui penentuan hubungan yang ada di antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan basis bagi ramalan dan penjelasan perilaku dan peristiwa akuntansi. Selanjutnya, metodologi dalam perumusan teori akuntansi. Seperti dalam ilmu yang lain, dibutuhkan suatu metodologi untuk merumuskan suatu teori akuntansi. Perbedaan opini, pendekatan, dan nilai di antara praktik akuntansi dan riset akuntansi mengarah pada penggunaan dua metodologi, yaitu satu bersifat deskriptif dan yang lain bersifat normatif. Ada kepercayaan umum bahwa akuntansi adalah suatu seni yang tidak dapat diformalisasikan dan bahwa metodologi yang digunakan dalam formulasi suatu teori secara tradisional adalah usaha untuk menjustifikasi apa yang terjadi dengan mengkodifikasikan praktik-praktik akuntansi. Teori ini dinamakan teori deskriptif akuntansi atau descriptive theory of accounting. Sedangkan teori akuntansi normatif atau normative theory of accounting berusaha untuk menjustifikasi apa yang seharusnya terjadi, bukan apa yang terjadi. Pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada pendekatan non-teoritis. Pendekatan non-teoritis adalah suatu pendekatan praktis atau penyusunan teori yang ditandai oleh kesamaannya dengan praktik dunia nyata yang berguna dalam artian memberikan solusi yang sifatnya praktis, dan pendekatan kekuasaan atau perumusan suatu teori akuntansi terutama dipergunakan oleh organisasi profesional terdiri atas penerbitan pernyataan sebagai regulasi dari praktik-praktik akuntansi. Kemudian yang kedua ada pendekatan deduktif, yaitu pendekatan yang penyusunannya maupun diawali dengan dalil dasar dan diteruskan dengan pengambilan kesimpulan logis mengenai subjek yang dipertimbangkan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif dalam penyusunan dari suatu teori diawali dengan observasi dan pengukuran serta berlanjut pada kesimpulan umum. Dalam penerapan akuntansi, pendekatan induktif diawali dengan observasi mengenai informasi keuangan dari perusahaan bisnis dan dilanjutkan dengan menyusun generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi tersebut berdasarkan kepada hubungan yang berulang kembali. Argumentasi induktif dikatakan didahului oleh kondisi khusus, yaitu informasi akuntansi yang menggambarkan hubungan yang berulang kembali ke umum, yaitu rumus dan prinsip dari akuntansi. Pendekatan induktif untuk suatu teori mencakup 4 tahap. Yang pertama, mencatat seluruh observasi. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang berulang kembali. Yang ketiga, penurunan induktif dari generalisasi dan prinsip akuntansi dari observasi yang menggambarkan hubungan berulang. Dan yang keempat, menguji generalisasi. Selanjutnya, pendekatan yang keempat yaitu pendekatan etis. Pendekatan etis dari dasar dari pendekatan etis ini sendiri yaitu atas konsep kewajaran, fairness, keadilan, justice, dan equity, dan kenyataan, truth. Konsep tersebut merupakan kriteria utama dari D.R. Scott untuk perumusan menyatakan keadilan dengan perlakuan yang sama kepada seluruh pihak yang berkepentingan, kenyataan dengan laporan
keuangan yang benar dan akurat tanpa kesalahan penyajian, dan kewajaran dengan jujur, tidak bias, dan penyajian yang tidak memihak. Akuntan sejak zaman Scott telah menganggap bahwa ketiga konsep ini adalah sama, tetapi sebaliknya, Yu hanya menerima keadilan dan kewajaran sebagai norma etis dan melihat kenyataan sebagai suatu pernyataan nilai. Selanjutnya, pendekatan yang kelima yaitu pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi bagi perumusan teori akuntansi menekankan pengaruh sosial dari teknik akuntansi. Hal ini merupakan pendekatan etis yang berpusat pada suatu konsep dari kewajaran yang lebih luas, kesejahteraan sosial. Berdasarkan pada pendekatan sosiologi, prinsip atau teknik akuntansi yang ada dievaluasi untuk menerima dari dasar pengaruh laporannya terhadap seluruh kelompok dalam komunitas. Hal ini juga tersirat dalam pendekatan ini, yaitu adanya ekspektasi bahwa data akuntansi akan berguna dalam pembuatan pertimbangan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuannya, pendekatan sosiologi mengasumsikan keberadaan dari nilai sosial baku yang mungkin digunakan sebagai kriteria untuk menemukan atau menentukan teori akuntansi. Selanjutnya, pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan ekonomi dalam perumusan suatu teori akuntansi, yaitu menekankan pada pengendalian perilaku dari indikator-indikator makroekonomi yang dihasilkan oleh adopsi dari berbagai pihak, dari berbagai teknik akuntansi. Ketika pendekatan etis berfokus pada suatu konsep kewajaran dan pendekatan sosiologi pada suatu konsep kesejahteraan sosial, pendekatan ekonomi berfokus pada suatu konsep dari kesejahteraan ekonomi umum. Berdasarkan pada pendekatan ini, pilihan dari teknik akuntansi yang berbeda akan tergantung pada pengaruh merek pada situasi ekonomi nasional. Baik, yang selanjutnya yaitu pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Secara umum, perumusan suatu teori akuntansi dan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi telah mengikuti pendekatan selektif atau kombinasi dari berbagai pendekatan, dan bukannya hanya satu dari pendekatan yang disajikan di sini. Pendekatan selektif adalah terutama merupakan akibat dari berbagai usaha oleh individu dan profesor serta organisasi pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Pendekatan selektif ini telah memberikan peningkatan kepada pendekatan baru yang sedang diperdebatkan dalam literatur, pendekatan peraturan, pendekatan perilaku, serta pendekatan kejadian prediktif dan positif. Dari materi awal hingga akhir, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan tradisional terhadap perumusan suatu teori akuntansi telah menggunakan metode normatif atau metodologi deskriptif. Suatu pendekatan teoritis atau non-teoritis, suatu bentuk alasan deduktif atau induktif, dan telah berfokus pada suatu konsep kewajaran, kesejahteraan sosial, atau kesejahteraan ekonomi. Pendekatan tradisional telah berubah secara perlahan menjadi pendekatan selektif dan mulai digantikan oleh pendekatan yang lebih baru. Apapun pendekatan yang dipilih, suatu teori akuntansi harus dikonfirmasikan untuk dapat diterima. Sekian pembahasan materi mengenai pendekatan tradisional untuk perumusan teori akuntansi. Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.